Halo semuanya, saya Erika. Di sini saya akan bicara sedikit soal iklim. Pernah nggak sih di siang hari kalian kepanasan banget, tapi keesokan harinya malah hujan deras? Nah, kita sedang membicarakan cuaca. Tapi kalau kita bicara soal cuaca jangka panjang, kita sedang membicarakan iklim. Baik, di video kali ini saya akan sedikit cerita tentang iklim dan perubahan iklim. Cuaca adalah kondisi atmosfer pada suatu tempat dan waktu yang ditentukan oleh unsur-unsur seperti suhu udara, kelembapan, angin, tekanan udara, dan curah hujan. Cuaca bersifat sementara dan berubah-ubah, bisa berbeda dari pagi ke siang atau dari hari ini ke esok. Misalnya, kemarin panas terik, esoknya malah hujan deras. Selanjutnya, kita mengenal apa itu iklim. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya selama 30 tahun atau lebih. Iklim mencakup unsur-unsur yang sama seperti cuaca. Ada suhu udara, curah hujan, kelembapan, angin, dan tekanan udara. Tapi ingat ya, iklim itu beda dengan cuaca. Kalau cuaca bisa berubah dari pagi ke sore, iklim jauh lebih stabil dan menggambarkan pola cuaca dalam jangka panjang. Ada banyak jenis iklim di dunia. Contohnya, ada iklim tropis, yaitu hangat dan lembab sepanjang tahun, seperti di Indonesia yang memiliki 2 musim. Kemudian ada iklim gurun, sangat panas dan kering, seperti di Timur Tengah. Terus ketiga, ada iklim kutub, sangat dingin sepanjang tahun, seperti di Antartika. Jadi, iklim adalah gambaran besar dari cuaca yang berlangsung sangat lama. Mengenal iklim itu penting, supaya kita bisa lebih paham bagaimana cara bumi bekerja. Cuaca berubah setiap hari, tapi iklim bercerita tentang masa depan. Sekarang, iklim sudah berubah. Derap dan intensif telah menjejaskan kehidupan kira-kira 330 Zaman krisis air, efek perubahan iklim. Kita menyebutnya kemajuan. Kota-kota tumbuh, industri berkembang, jalan-jalan dipenuhi kendaraan. Tapi di balik semua itu ada harga yang kita bayar. Asap dari pabrik dan kendaraan memenuhi langit. Hutan-hutan tropis ditebang demi kepentingan pribadi. Setiap pohon yang ditebang, hilang pula kemampuan bumi menyerap karbon. Selama lebih dari 150 tahun, sejak revolusi industri, suhu rata-rata bumi naik lebih dari 1,1 derajat Celcius. Sekilas mungkin terasa kecil, tapi bagi iklim global itu sangat besar. Lautan menghangat, gunung es di kutub mencair, musim menjadi tak menentu. Bahkan, ilmuwan memperingatkan jika pemanasan global melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius, dampaknya bisa menjadi tidak terkendali. Akibatnya, kebakaran hutan besar, gelombang panas ekstrim, kelangkaan air, dan kepunahan spesies dalam jumlah besar. Kita tidak bicara masa depan jauh, ini sudah terjadi hari ini. Lihat di sekeliling kita, di satu tempat, hujan deras menyebabkan banjir, menelan rumah-rumah warga.
menghambat aktivitas manusia. Badai datang lebih sering, lebih kuat, dan lebih merusak. Petani kesulitan menanam karena musim hujan dan kemarau tidak lagi teratur. Di tempat lain, tak ada hujan selama berbulan-bulan, menyebabkan kekeringan dan kebakaran. Krisis air bersih mulai dirasakan di kota maupun desa. Dan bukan hanya manusia yang terdampak. Hutan yang jadi rumah ribuan satwa kini berubah jadi ladang gersang. Es di kutub mencair, membuat beruang kutub dan penguin kehilangan tempat hidup. Ini bukan film dokumenter tentang masa depan. Ini adalah berita hari ini dari berbagai belahan dunia. We are making a very significant change to the chemical constituency of the atmosphere and the oceans. What we do now and in the next few years will profoundly affect the next few thousand years. You only speak of a green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. The world's people have spoken. Their message is clear. Time is running out. The amount of carbon dioxide in the atmosphere now is 50% higher than it was in 1900. Now, in the space of one human lifetime, indeed, in the space of my life, all that was changed. If we don't protect nature, we can't protect ourselves. Meski terlihat besar, krisis iklim bukan akhir dari segalanya. Ilmu pengetahuan memberi kita solusi. Kita bisa mengurangi emisi karbon, menggunakan energi terbarukan, melindungi hutan, mengubah pola konsumsi dan gaya hidup, mulai menanam pohon, mendaur ulang, dan lebih hemat energi. Kita semua punya peran, sekecil apapun tindakanmu hari ini, itu berdampak. Karena menjaga bumi bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab seluruh umat manusia. Dimulai dari diri sendiri, dengan mengubah gaya hidup menjadi lebih sadar lingkungan. Banyak hal yang bisa kita buat, seperti mengurangi sampah, terutama plastik sekali pakai. Kemudian, konsumsi makanan lokal dan kurangi pemborosan makanan. Yang ketiga, gunakan sepeda atau transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Dan menggunakan peralatan hemat energi di rumah dan di sekolah. Edukasi sangat penting. Kita harus mengajarkan generasi muda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Semakin banyak yang sadar, semakin besar perubahan yang bisa terjadi. Krisis iklim nyata, tapi harapan juga nyata. Mulailah dari diri sendiri, hari ini, bukan nanti.